Perkenalkan, nama saya Alivia Indriani Pulu, kelas A3 Keperawatan semester 3 Universitas Pembangunan Indonesia dengan NIM 2014201137. Inisiasi menyusui dini adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri, tidak disodorkan ke puting susu. Inisiasi menyusui dini akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif, ASI saja dan lama menyusui. Dengan demikian, bayi akan terpenuhi kebutuhannya hingga usia 2 tahun dan mencegah akan kurang gizi. Tahap-tahap dalam inisiasi menyusui dini. Dalam proses melahirkan, ibu disarankan untuk mengurangi atau tidak menggunakan obat kimiawi. Jika ibu menggunakan obat kimiawi terlalu banyak, dikhawatirkan akan terbawa ASI ke bayi yang nantinya akan menyusui. Dalam proses inisiasi menyusui dini, 1. Dada ibu menguatkan bayi dengan tepat, kulit ibu akan menyesuaikan suhunya dengan kebutuhan. Baik kehangatan saat menyusu menurunkan risiko kematian karena hipotermia kedinginan. 2. Ibu dan bayi merasa lebih tenang, sehingga membantu pernafasan dan detak jantung bayi lebih stabil. Dengan demikian, bayi akan lebih jarang rewel sehingga mengurangi pemakaian energi. 3. Bayi memperoleh bakteri tak berbahaya, bakteri baik yang ada antinya di ASI ibu. Bakteri baik itu akan membuat koloni di usus dan kulit bayi untuk menyaingi bakteri yang lebih ganas dari lingkungan. 4. Bayi mendapatkan kolostrum ASI pertama, cairan berharga yang kaya akan antibodi, zat kekebalan tubuh, dan zat penting lainnya yang penting untuk pertumbuhan usus bayi ketika dilahirkan masih sangat muda, tidak siap untuk mengolah asupan makanan. 5. Bayi yang ditengkurapkan di dada atau perut ibu dibiarkan untuk mencari sendiri puting susu ibunya. Bayi tidak dipaksakan ke puting susu. Pada dasarnya bayi memiliki naluri yang kuat untuk mencari puting susu ibunya. 6. Saat bayi dibiarkan untuk mencari puting susu ibunya, dibantu untuk mengenali perilaku bayi sebelum menyusu. Posisi ibu yang berbaring mungkin tidak dapat mengganti dengan jelas apa yang dilakukan oleh bayi. Setelah selesai menyusu awal, bayi baru dipisahkan untuk ditimbang, diukur, dicap, diberi vitamin, dan tetes mata. Ibu dan bayi tetap bersama dan dirawat gabung. Rawat gabung memungkinkan ibu menyusui bayinya kapan saja si bayi menginginkannya. Karena kegiatan menyusu tidak boleh dijadwalkan, rawat gabung juga akan meningkatkan ikatan batin antara ibu dengan bayinya. Bayi jadi jarang menangis karena selalu merasa dekat dengan ibu. Dan selain itu, bayi dapat memudahkan ibu untuk beristirahat dan menyusui. Pemeriksaan Leopold 1-4 adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari tahu posisi janin di dalam kandungan dalam 4 tahap. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meraba rahim melalui perut ibu. Berikut persiapan yang akan dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan Leopold, seperti setelah mencuci tangan. Selanjutnya menjelaskan langkah-langkah dari pemeriksaan Leopold. Apabila ibu hamil sudah menyetujui, Anda disarankan untuk buang air kecil agar mempermudah dapat meresahkan janin. Mempersiapkan peralatan seperti pita, pengukur, serta stetoskop. Ibu akan diminta untuk tidur terlentang, lalu bagian kepala akan ditinggikan sedikit. Menyediakan bantal serta handuk kecil di samping kiri tubuh ibu. Tahap terakhir yang akan dilakukan dimulai memeriksa serta meraba perut ibu. Leopold 1. Hal pertama yang akan dilakukan adalah menadu kedua tangan di atas perut ibu dan mencari area atas rahim, fundus, untuk menentukan posisi tertinggi janin. Apabila kepala atau bokong bayi berada di fundus, maka janin berada di posisi vertikal.
Pada tahap Leopold ini, kebanyakan akan merasakan bokong bayi ketika bayi dalam kandungan tidak terasa di posisi ini. Kemungkinan besar janin berada di posisi transferal melintang. Leopold 2. Setelah tahap Leopold pertama, kita akan memindahkan kedua tangan pada setiap sisi perut lainnya seperti area pusar. Ini dilakukan agar dokter bisa menentukan area punggung atau tulang belakang bayi. Tidak hanya itu saja, pada tahap ini juga akan mencari tahu bagaimana bayi di dalam kandungan sedang berada di posisi kanan atau kiri. Leopold 3. Pada tahap pemeriksaan ketiga Leopold dapat menggunakan ibu jari dan jari tangan lainnya dan memeriksa bagian bawah perut. Ini dilakukan untuk memastikan bagian tubuh bayi. Leopold 4. Pada tahap pemeriksaan Leopold yang terakhir akan berpindah posisi menghadap panggul ibu, lalu kedua telapak tangan akan ditaruh pada kedua sisi perut bagian bawah. Setelah itu, ujung jari akan menekan area sepanjang jalan lahir. Ini dilakukan untuk memastikan apakah kepala bayi masih di area perut atau sudah sampai jalan lahir.